Oke, sudah ya. Oke. Baik, sudah direkam. Saya kembali ke prinsip Hamilton ini ya. Jadi tadi saya katakan prinsip Hamilton ini sebenarnya adalah aplikasi dari kalkulus variasi di mekanika. Dan sejarahnya panjang ya, bagaimana bisa sampai ke prinsip Hamilton, formulasi Hamilton seperti yang diformulasikan oleh Lagrange ya, lalu dikembangkan lebih lanjut oleh Hamilton. Anda bisa baca tentang latar belakangnya atau sejarahnya ya, sejarah singkatnya ya. Mungkin pertama kali prinsip variasi dalam tanda kutip itu diterapkan di mekanika itu ketika Hero dari Alexandria ya, ini mungkin sekitar abad pertama sebelum atau sesudah Masehi, saya lupa ya. Hero dari Alexandria ini seorang filsuf Yunani ya, Yunani Mesir kuno. Dia mengembangkan teori mengenai lintasan yang ditempuh oleh cahaya ya. Menurut Hero ya, cahaya menempuh lintasan yang paling pendek. Nah, ini bisa terlihat pada kasus hukum pemantulan cahaya ya. Lintasannya yang paling pendek. Teori ini benar untuk kasus, atau prinsip ini benar untuk kasus pemantulan cahaya, tapi harus dikoreksi untuk kasus misalnya pembiasan atau pembiasan, difraksi cahaya dan lain sebagainya. Karena pada kasus pembiasan misalnya kita bisa melihat dengan mudah bahwa cahaya tidak mengambil lintasan yang paling pendek ya. Oleh karena itu maka prinsip minimum ini dikoreksi oleh Fermat ya. Oleh Fermat di abad ke-16 atau 17 Masehi ya. Nah, kita kenal prinsip Fermat ini adalah prinsip waktu minimum ya. Bahwa cahaya menempuh lintasan yang bukan paling pendek tapi paling meminimumkan waktu tempuhnya ya. Yang paling meminimumkan waktu tempuhnya. Nah, sejak saat itu maka prinsip ini diterapkan di mekanika ya. Dan mungkin yang pertama kali menggagas adanya prinsip minimum di mekanika itu adalah seorang matematikawan Prancis juga ya, Maupertuis namanya. Maupertuis. Sorry, saya sedikit merefer ke buku ya. Ya, menurut dia dinamika sistem atau dinamika partikel ya. Dinamika partikel, artinya dinamika ini adalah fenomena gerak ya, semua fenomena geraknya. Dinamika partikel mengikuti suatu asas ya. Asas atau prinsip minimum ya. Nah, tapi teori asas minimumnya Maupertuis ini masih belum ilmiah secara komplit ya. Baru kemudian disempurnakan oleh Lagrange ya. Lagrange, dan kemudian diformulasikan dalam bahasa yang lebih
eksak ya oleh Hamilton. Ya, maka ini kadang disebut prinsip Lagrange atau juga prinsip Hamilton, sama saja ya. Oke, ya ini sekedar pengantar ya. Jadi intinya adalah prinsip Hamilton ya. Di sini berdasarkan perkembangan teori atau asas minimum ini dari sejak Hero Alexandria sampai Maupertuis sampai Lagrange ya, maka Hamilton memformulasikan asasnya atau prinsipnya yang mengatakan bahwa kurang lebih sebagai berikut ya, dari semua kemungkinan lintasan yang bisa diambil, yang diambil ya oleh suatu sistem dinamik ya, lintasan yang benar atau yang memang diambil ya, saya katakan lintasan yang benar aja ya dalam tanda kutip. Benar adalah lintasan yang paling meminimumkan, atau lebih tepat lagi mengoptimumkan ya, meskipun dalam banyak kasus memang meminimumkan apa yang kita namakan sebagai aksi dari sistem. Aksinya. Oke, ini perlu saya garis bawahi apa itu aksi di sini ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, prinsip Hamilton ini juga tenar disebut orang sebagai apa yang kita biasa katakan prinsip aksi minimum ya, dari kata-kata yang paling meminimumkan aksinya. Prinsip aksi minimum atau least action principle. Least action principle. Nah, di sini Hamilton memperkenalkan suatu kuantitas yang namanya aksi ya. Aksi ini apa ya? Aksi ini biasa kita simbolkan dengan simbol S besar gitu ya. Aksi ini suatu bentuk integral ya. Aksi ini adalah suatu bentuk integral, integral terhadap apa? Terhadap waktu ya. Jadi ini dari T1 sampai T2. Dari apa? Dari apa yang kita namakan sebagai L. Jadi kita bisa membayangkan saya punya suatu partikel atau suatu sistem ya yang ingin merambat ya atau berevolusi ya dari titik A pada waktu T1 gitu ya, titik 1 ya, ke titik 2, di mana di titik 1 ini waktunya adalah T1, sampai di titik 2 waktunya adalah T2 ya. Kita bisa membayangkan ada tak berhingga kemungkinan lintasan yang bisa diambil oleh sistem tersebut ya. Tak berhingga kemungkinan lintasan yang bisa diambil oleh sistem tersebut ya. Saya bisa menggambarkan lintasannya seperti ini. Saya juga bisa menggambarkan lintasannya seperti ini ya.
atau lebih wild, ya, gitu ya. Nah, dari tak berinya kemungkinan lintasan yang bisa ditempuh ini, ada satu lintasan atau berdasarkan fenomena empirik, ya kan, kita selalu melihat bahwa selalu ada satu persamaan atau satu ya lintasan, bisa kita katakan lintasan ya, yang selalu diambil oleh sistem. Dan lintasan tersebut kalau kita cermati adalah lintasan yang paling meminimumkan aksinya. Jadi katakanlah lintasan yang paling minimum adalah saya berikan dengan warna merah. Ya, misalnya tadi kembali ke kasus cahaya, kita selalu melihat bahwa cahaya kalau merambat di ruang yang mediumnya sama, ya di ruang yang satu medium gitu ya, di satu medium, maka cahaya tersebut akan selalu mengambil lintasan lurus. Ya kan? Padahal ada tak berinya kemungkinan lintasan yang bisa dia ambil, ya. Tapi dia selalu mengambil lintasan lurus. Kalau cahaya kita suruh untuk melintas antar dua medium atau lebih dari satu medium yang berbeda, maka kita akan melihat bahwa cahaya akan mengambil lintasan tertentu, ya. Misalnya lintasannya terlihat patah, ya, atau lintasannya terlihat terbelokkan atau mengambil kurva tertentu, ya. Selalu seperti itu, ya. Anda lakukan percobaan dengan kondisi yang sama, ya, maka hasilnya akan selalu sama. Padahal cahaya memiliki tak berinya kemungkinan yang bisa dia tempuh. Atau juga misalnya pada kasus misalnya Anda menembakkan peluru, ya, meriam, ya, dengan suatu kecepatan tertentu dan sudut tertentu dari tanah, ya. Nah, dia akan berawal di titik 1, katakanlah, dan akan sampai di titik 2. Ya. Anda kan selalu lihat bahwa lintasan yang akan ditempuh oleh peluru ketika dia merambat dari titik 1 ke titik 2, itu selalu lintasannya bentuknya apa? Ada yang tahu? Parabola, ya. Kalau kita asumsikan bahwa tidak ada gesekan. Ya. Bentuknya parabola, ya kan? Kenapa dia tidak mengambil lintasan yang katakanlah bukan parabola, tapi misalnya adalah segmen setengah lingkaran dari 1 ke 2. Atau mungkin bentuknya adalah cycloid, ya, atau apapun kurva yang lain yang lebih rumit dari parabola. Kenapa ini selalu parabola? Kita bisa memahami itu dari sudut pandang prinsip aksi minimum, ya. Atau juga misalnya lintasan kenapa misalnya planet itu selalu mengorbit matahari dengan lintasan elips misalnya, ya. Ini saya gambar diagram elips, ya. Elips itu punya yang namanya sumbu mayor dan sumbu minor, ya. Dan di mana matahari berada pada salah satu titik fokus, ya. Elips itu punya dua fokus seperti ini, ya. Ini dua fokus. Nah, matahari berada pada salah satu titik fokus, ya, katakanlah di sini. Maka ini adalah gerak yang selalu ditempuh oleh planet atau gerak yang ditempuh oleh bulan ketika dia mengorbit bumi. Kenapa seperti itu, ya? Mereka bisa punya banyak kemungkinan lintasan, tapi kenapa mereka selalu seperti itu? Nah, itu semua contoh-contoh problem di mekanika yang bisa kita jawab dengan prinsip aksi minimum. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Nggak ada, ya? Baik, sekarang berarti S itu adalah integral dari L. L itu apa? L ini yang kita namakan sebagai
Lagrangian. Lagrangian atau Lagrangian. Dan dia didefinisikan sebagai selisih dari energi kinetik dan energi potensial. Ya. Jadi di sini T ini adalah energi kinetik, V-nya adalah energi potensial. Jadi Lagrangian ini adalah selisih dari energi sistem ya. Nah kalau kita cermati energi kinetik ini itu selalu atau bukan selalu ya, tapi hampir selalu fungsi dari kecepatan saja. Ya. Jadi di sini T ini saya meninjau kasus satu dimensi dulu ya. Satu dimensi berarti kecepatannya adalah x dot, gitu ya. Satu dimensi. Sedangkan energi potensial itu saya katakan hampir selalu juga, tidak selalu, fungsional dari posisi saja. Jadi x saja, ya kan? Maka dengan kata lain, Lagrangian ini fungsional dari fungsi x dan x dot, di mana masing-masingnya adalah fungsi waktu. Ya, x di sini adalah posisi ya, dan x dot ini adalah dx dt, kecepatan. Ini posisi ya, ini posisi, ini kecepatan ya. Oke. Nah, ini kalau satu dimensi. Kalau lebih dari satu dimensi, maka kita bisa punya lebih dari 1 degrees of freedom ya, lebih dari 1 derajat kebebasan. Jadi saya ini kan I di sini misalnya ya. Jadi I-nya ini nilainya 1, 2, sampai N ya. Jadi misalnya I ini bisa berupa koordinat posisi dari sumbu X, koordinat posisi dari suatu partikel. Jadi kalau ada N berarti ada N buah partikel ya. Atau bisa juga ini sistem satu partikel tapi geraknya di lebih dari 1 dimensi, misalnya di 3 dimensi. Maka XI ini akan melabel posisi di arah sumbu X, Y, dan Z ya. X1, X2, dan X3. Bisa saja seperti itu ya. Atau kombinasi keduanya, Anda bisa punya system of particles, ada sistem partikel, lebih dari 1 partikel yang bergerak di 3 dimensi. Oke. Nah, kalau kita masukkan Lagrangian ini ke dalam aksi ya, maka ini adalah berarti integral dari ya ini ya tadi ya, L xi dot ya t dt. Nah kalau Anda perhatikan ini mirip seperti integral pada kasus J ya di persamaan Euler di atas ya, di mana saya punya fungsinya multifungsi. Jadi ada n buah fungsi yang ingin kita optimumkan beserta dengan n buah turunan dari fungsi tersebut ya. Jadi L ini fungsional dari 2n fungsi ya. 2n itu artinya adalah n buah
xi dan n buah xi dot, ya kan? Nah, prinsip aksi minimum menyatakan bahwa ini untuk mendapatkan lintasan atau mendapatkan persamaan geraknya, ya kan? Sama aja ya. Lintasan itu kan didapatkan dari solusi persamaan gerak. Artinya keduanya ini akan saya gunakan secara bergantian ya. Ketika saya mengatakan lintasan dari sistem, itu berarti bahwa itu adalah lintasan yang didapatkan dari persamaan gerak sistem. Nah, lintasan yang benar adalah lintasan yang paling meminimumkan aksinya. Berarti kita harus minimumkan aksinya. Nah, minimumkan aksinya itu sudah kita meminimumkan suatu kuantitas, itu sudah kita pelajari di kalkulus variasi ya. Jadi prinsip aksi minimum mengatakan bahwa variasi dari aksi harus sama dengan 0 ya. Oke. Jadi ini sebenarnya statement matematika dari prinsip aksi minimum itu adalah bentuknya seperti ini, bahwa aksinya harus sama dengan 0. Dan sama juga kita juga tahu bahwa prinsip ini harus ditunjang dengan atau disuplemen dengan syarat batas ya. Kita punya syarat batas. Syarat batas atau boundary conditions ya. Syarat batasnya apa? Syarat batasnya adalah variasi di titik-titik batas itu haruslah 0, ya kan? Anda lihat di sini. Tidak peduli seliar apapun lintasan yang bisa kita bayangkan, tapi mereka semua harus berawal di titik 1 dan berakhir di titik 2, ya kan? Artinya apa? Artinya kalau saya meninjau integral ini dari T1 sampai T2, maka variasi dari X ya. Variasi maksud saya seperti ini ya. Variasi dari X I di T1 harus sama dengan 0 ya. Dan demikian juga variasi dari XI di T sama dengan T2 juga harus sama dengan 0. Inilah syarat batas yang harus kita penuhi, ya kan? Berarti selanjutnya menerapkan prinsip aksi minimum ini sama persis seperti kita mencari fungsi Y yang meminimumkan kuantitas integral J, ya. Ini variasikan L seperti ini, ya. Jadi T1 sampai T2, kita sudah tahu bagaimana caranya, ya. L ini adalah fungsional dari 2N fungsi tadi, maka variasinya haruslah kita tuliskan dalam bentuk aturan rantai seperti ini ya. Do L, do XI, ya. Delta XI ditambah do L, do XI dot, ya. Delta XI dot. Ya. Ini semua diintegralkan terhadap T. Jadi kalau Anda perhatikan, ya, prinsip aksi minimum ini adalah penerapan kalkulus variasi dengan mengidentifikasikan, ya, kalau di kalkulus variasi itu kita punya kuantitas yang ingin kita minimumkan, kita namakan J, ya. Kalau di prinsip Hamilton atau prinsip aksi minimum ini, kuantitas yang ingin kita minimumkan adalah yang kita namakan sebagai aksi, ya. Kita tinggal identifikasi J sebagai aksi, gitu kan. Lalu fungsinya atau fungsionalnya adalah F, ya. Sini fungsionalnya adalah kita namakan Lagrangian. Fungsional ini bergantung pada fungsi Y, I, gitu ya. Nah, YI ini untuk kasus satu dimensi saya gunakan XI. X ini posisi ya. Jadi di kalkulus variasi F dan YI-nya ini akan bergantung pada kasus yang ditinjau, ya. Pada kasus yang berbeda, F-nya akan berbeda, YI-nya juga akan berbeda. Tapi di kalkulus di prinsip aksi minimum, karena ini memang spesifik aplikasi dari kalkulus variasi untuk mekanika, maka F-nya itu adalah Lagrangian, selalu Lagrangian,
dan Y-nya yang berfungsi sebagai Y-nya adalah posisi. Ya. Posisi. Nah, Y ini akan bergantung pada variabel X. Ya. Variabel bebasnya di kalkulus variasi adalah X, maka variabel bebas di prinsip aksi minimum adalah T, waktu. Ya. Cuma dengan mengidentifikasikan seperti ini, maka kita akan dapatkan hasil yang sama, ya, yang mirip lah. Nah ini kan kalau kita teruskan, ya, kita lihat bahwa turunan itu interchangeable atau bisa dipertukarkan dengan variasi, ya. Jadi ini dapat saya tulis seperti d per dt dari delta x, ya kan? Nah ini akan membawa suku kedua, seluruh suku kedua ini, ya. Seluruh suku kedua ini dapat ditulis dalam bentuk turunan total dari do L do xi dot, ya, mengalihkan delta xi dikurang, ya, turunan dari do L do xi dot saja, ya. Nah ini mengalihkan delta xi, ya. Nah suku yang terakhir ini bisa saya gabung dengan suku pertama, ya. Saya tuliskan seperti ini, T1, T2, do L, do XI, minus D per DT dari apa? Do L, do XI dot. Ini delta XI diintegralkan terhadap T, gitu ya. Nah, suku yang kedua saya pisahkan, biar jelas ya, ini T1 sampai T2. Ini adalah suku turunan total, ya, total derivatif. Delta XI diintegralkan terhadap DT. Nah, kita tahu bahwa turunan total ini dapat ditulis, ya, untuk suku kedua ini, ya, dapat dituliskan sebagai integral dari D, dari apapun yang ada di dalam kurung siku tadi. Dievaluasi dari T1 sampai T2, ya kan? Nah, integral dari sesuatu adalah sesuatu itu sendiri, ya. Dievaluasi di titik-titik batas. Tapi dari syarat batas, kita tahu bahwa delta XI di T2 sama dengan 0, demikian pula delta XI di T1 sama dengan 0, maka ini seluruhnya adalah 0, ya. Jadi suku kedua ini seluruhnya 0. Kita namakan sebagai suku boundary atau suku batas. Maka yang bersisa tinggal dua suku pertama. Maka delta S sama dengan 0 ini berimplikasi bahwa kita punya persamaan sebagai berikut. Nah, persamaan inilah, persamaan ini kita namakan sebagai persamaan. Kalau L-nya adalah F dan XI-nya adalah YI, maka ini persamaan Euler, ya. Nah, tapi ini adalah persamaan Euler yang kita terapkan di mekanika, maka ini jadi namanya persamaan Euler-Lagrange atau Euler-Lagrange. Dan persamaan Euler-Lagrange ini merupakan persamaan yang mendasari semua dinamika dari sistem mekanika, ya. Artinya sekarang begini, kita bisa melihat setiap fenomena mekanika itu sebagai fenomena yang paling meminimumkan integral dari Lagrangian sistem yang bersangkutan. Kalau kita melihat ada suatu fenomena atau ada suatu sistem yang
berevolusi dari satu titik ke titik lain, mengambil lintasan tertentu, maka sistem itu, kenapa dia mengambil lintasan itu? Karena lintasan itulah yang paling meminimumkan integral aksinya. Ya. Sebaliknya, jadi kita juga bisa melihat, meninjau semua sistem mekanik ya, dan ini juga sebenarnya berlaku general untuk semua sistem fisika ya. Bisa semua sistem mekanik itu punya Lagrangiannya masing-masing ya. Mana Lagrangiannya adalah selisih dari energi kinetik dan energi potensialnya. Nah, artinya kalau kita mau tahu suatu sistem mekanik ini bagaimana lintasan geraknya, atau apa persamaan geraknya, atau apa hukum alam yang mendasari perilaku dari sistem mekanik ini, kita tinggal mencari Lagrangiannya, kita masukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange, dari situ kita solve persamaan ini, kita dapatkan, dan solusinya itulah yang merupakan lintasan yang akan ditempuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya adalah misalnya, misalnya pada saat ini kan saya ambil satu dimensi ya, jadi saya ambil pada kasus satu dimensi dulu, gitu. Misalnya saya punya gerak satu dimensi pada arah vertikal ya. Apakah itu gerak vertikal ke atas, saya punya bola dilempar ke atas ya, kan, atau gerak jatuh bebas ya, jatuhkan ke bawah ya. Tapi apapun ini, saya punya suatu kondisi di mana pada arah ini ada gravitasi gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa energi kinetiknya? Ya, karena ini ada arah, ini adalah arah Y ya, maksudnya ini adalah arah vertikal gitu ya. Ini Y, ini X gitu. Maka di sini saya akan menggunakan Y untuk sebagai X-nya. Tapi Y adalah fungsi T, bukan fungsi X ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi Y dan X adalah posisi ya. Variabel bebasnya tetap waktu. Oke, sistem ini punya kalau dia bergerak ya berarti dia punya apa? Energi kinetik ya. Kita tahu energi kinetik dari suatu sistem, suatu partikel bermasa m ya, itu adalah setengah m. Karena ini posisinya pada arah sumbu y, maka saya namakan y dot kuadrat gitu ya. Apa energi potensialnya? Energi potensialnya adalah apa di sini? Energi potensial gravitasi ya. Karena ini sistemnya kita meninjau kasus di tidak jauh dari permukaan tanah, maka energi potensial gravitasinya dapat kita tuliskan seperti ini ya, M kali G dikali Y ya. Jadi Lagrangiannya kita punya adalah setengah MY dot kuadrat min MGY. Oke. Oke, sekarang kita tinggal masukkan ke persamaan Euler-Lagrange. Berarti saya punya persamaannya adalah do Y ya, karena cuma satu fungsinya, yaitu fungsi posisi pada arah sumbu Y, berarti cuma Y-nya satu ya, N-nya hanya satu. Min D dt do L do Y dot. Ini sama dengan 0 ya. Ini persamaannya.
Sekarang do L do Y-nya apa? Do L do Y-nya apa? Coba gantian, biar bukan saya doang yang bersuara. Min MG. Minus MG, itu. Ya. Anda lihat kebergantungannya, kebergantungan Lagrangian pada Y hanya di sini ya. Di sini Y dot. Ya. Oke, lalu do L, do Y dotnya. Ya, berarti di suku pertama ya, saya punya M, Y, double dot, gitu kan. MY double dot. Kalau saya turunkan, sorry, ini MY dot maksud saya. MY dot. MY dot. Nah, kalau saya turunkan terhadap waktu, ya, D per DT dari do L do Y dot, ya, karena pada kasus ini massa tidak berubah ketika kita lemparkan bola ke atas atau kita jatuhkan bola ke bawah, maka ini hanya bekerja pada Y-nya saja, ya, turunan terhadap waktunya. Jadi MY double dot. Tapi ini tidak selalu berlaku ya. Misalnya pada kasus roket, ya, di mana ada perubahan massa, ada curah massa, ya. Ketika Anda meluncurkan roket ke atas, ada pengurangan massa, ya. Sebagian massa roket itu diubah menjadi dibakar menjadi energi, ya, untuk mendorong dia ke atas, ya kan? Nah, maka pada kasus roket, misalnya itu M-nya juga ikut diturunkan, ada DMDT. Oke, nah ini kalau saya masukkan ke sini, apa yang saya dapat? Saya punya di sini minus M G, ya, minus M Y double dot sama dengan 0, ya. Ya, atau di sini M-nya bisa kita cancel, ya. Pada kasus ini M-nya konstan, tidak berubah, maka saya bisa bawa ke satu ruas, maka dia double aksen sama dengan minus G. Inilah persamaan Euler-Lagrange. Anda lihat bahwa ini sama dengan persamaan Newton, ya. Ya, dan ini karena G-nya konstan, kalau saya integralkan sekali saya dapat Y dot adalah min GT, ya, plus Y0, gitu ya. Ketinggian, sorry, bukan Y0, tapi kecepatan awal. Saya namakan V0, gitu ya. V0 adalah kecepatan awal, ya. Konstanta. Saya integralkan sekali lagi, ya. Maka ini adalah, ada konstantanya, saya taruh di depan, plus V0 dikali T, minus, ya, sorry. Minus, ini jadi integral, ya, jadi min setengah GT kuadrat. Oke, ya. Ini kita tahu ini adalah solusi gerak atau persamaan gerak, bukan persamaan tapi posisi dari sembarang partikel, ya, yang bergerak pada sumbu Y akibat dalam pengaruh medan gravitasi G, percepatan G-nya konstan. Ya, artinya di sini kita mendapatkan solusi GLBB, ya, dari persamaan Euler-Lagrange. Saya ambil satu contoh lagi, misalnya sekarang contohnya pada arah sumbu X, ya, biar mudah, ya. Ini contoh yang paling populer adalah gas. Saya punya suatu massa yang saya sambungkan dengan pegas berkarakteristik K, ya, konstanta pegasnya, ya. Nah, kondisi ini lalu saya diamkan. Oh, sorry, sebentar ya, saya harus keluar sebentar.
Halo, masih pada di sana? Halo Pak. Oke, sorry, mohon maaf tadi ada gangguan teknis di rumah saya. Saya harus keluar dulu sebentar tadi. Baik, ya saya lanjutkan. Ya, mohon maaf tadi jeda waktunya. Nah, ini contoh yang cukup populer ya. Kita sistem ini diam ya, ini adalah titik kesetimbangannya, titik equilibrium ya, titik di mana dia tidak bergerak ya, statik. Kalau kita berikan simpangan ya, kita berikan simpangan, kita berikan simpangan gitu ya. Ini pada arah sumbu X gitu kan, besar X. Ya. Anda tahu apa yang terjadi, ya kan? Pegas ini punya sifat yang dinamakan mengandung punya gaya yang dinamakan gaya Hooke ya. Dari hukum Hooke atau gaya pemulih, ya akan ada gaya yang cenderung untuk mengembalikan kondisi ini ke titik kesetimbangannya ya. Minus K kali X gitu kan. Nah, ini saya menganalisis dari sudut pandang mekanika Newtonian ya, dari sudut pandang gaya. Ada gaya pemulih ya. Nah, di sini adalah konstanta pegas, X ini adalah besarnya simpangan yang kita berikan, jadi gayanya ini sebanding dengan besar simpangan yang kita berikan. Nah, ada tanda minusnya. Minus ini artinya bahwa arah gayanya itu selalu cenderung melawan arah simpangan yang kita berikan. Jadi kalau kita berikan simpangan ke sana, maka ada gayanya arahnya ke sana ya. Ada arah gayanya ke sana, gitu kan? Ya, dari gaya seperti ini kita bisa menghitung energi potensialnya, energi potensial pegasnya, ya. Kita integralkan, kita dapatkan setengah kx kuadrat. Minusnya ini tidak kita masukkan karena energi potensial adalah skalar ya. Jadi tidak tidak diberikan arahnya. Nah, oke, sekarang bagaimana kalau kita tinjau ini dari sudut pandang Lagrangian? Apa Lagrangiannya? Ya. Energi kinetiknya apa? Energi kinetiknya adalah setengah M. Karena geraknya pada sumbu X, maka kecepatannya adalah X dot kuadrat ya. Energi potensialnya, ya, sudah saya tulis ya di sini ya. Maka dari situ kita bisa formulasikan Lagrangiannya sebagai T minus V. Setengah M X dot kuadrat min setengah K X kuadrat. Oke. Baik. Setelah dapat Lagrangiannya, ya kita tinggal lanjutkan. Sisanya adalah matematika. Berarti apa itu do L do X-nya? Do L do X-nya didapatkan dari sini ya. X punya min KX. Apa itu do L do X dot-nya? Turunkan ini ya. X dotnya ada kebergantungan di sini di suku pertama, maka ini jadi mx dot. Ya. Kalau saya turunkan terhadap waktu, sama seperti tadi, m-nya di sini tidak berubah ya, tidak ada laju pengurangan atau penambahan massa pada gerak ini. Ini jadi x double dot. Saya masukkan semua ke dalam persamaan Euler-Lagrange. Saya punya min kx min mx double dot sama dengan 0. Atau saya bisa tuliskan adalah x double dot plus saya tuliskan omega kuadrat x sama dengan 0. Omega saya definisikan sebagai omega kuadrat, ini adalah K per M. Kita sudah tahu persamaan ini ya, ini persamaan osilasi ya, persamaan osilasi pegas ya, dan solusinya dengan menggunakan PDB ya. Solusinya dapat ditulis dalam bentuk fungsi
sinusoidal ya, A sin omega T ditambah B ya. A dan B adalah dua buah konstanta ya. Konstanta integrasi cos omega T. Inilah solusinya ya kan, dengan memfix syarat batasnya kita bisa tentukan A-nya dan B-nya, tapi kita lihat bahwa solusi dari atau lintasan yang ditempuh atau posisi dari si pegas atau si sistem ini untuk setiap waktunya itu bentuknya sinusoidal ya kan. Dan memang kita bisa meninjau ya secara fisik, kalau saya berikan simpangan dan saya lepaskan, maka dia akan bergerak osilasi ya, osilasi secara harmonik. Gitu kan. Oke. Dari dua contoh ini ada pertanyaan kah? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Mungkin satu contoh lagi ya. Atau langsung saja saya bahas deh ini. Jadi sekarang gini, kita sudah dapatkan persamaan gerak dari Euler-Lagrange. Mungkin ada yang bertanya, kalau gitu apa istimewanya formalisme Hamilton ini kan? Toh kita juga sudah bisa mendapatkan persamaan yang sama dari hukum gaya Newton, ya kan? Kita dapatkan persamaan yang persis sama dari hukum gaya Newton. Dan kalau Anda lihat sebenarnya ini adalah persamaan gaya ya. Mx double dot ini kan gaya ya kan, dan minus kx ini adalah gaya pemulih ya, gaya Hooke-nya. Memang keduanya menghasilkan persamaan yang sama. Dan jadi di sini tidak ada yang lebih fundamental ya. Mekanika Newtonian dan mekanika Lagrangian ya, itu sama, setara, ekivalen ya. Yang satu tidak lebih fundamental dibanding yang lain. Artinya yang lebih fundamental itu maksudnya adalah yang satu tidak diturunkan dari yang lain ya. Lalu apa gunanya kita memperkenalkan formalisme ini? Formalisme ini punya manfaat ya. Yang pertama adalah ini memberikan cara pandang yang baru kepada kita ya. Perspektif baru, bagaimana kita bisa memandang atau bisa memahami sistem atau perilaku dari alam ya. Apa yang kita namakan sebagai hukum alam itu kan adalah, atau hukum-hukum fisika itu kan adalah sebenarnya persamaan gerak yang dipatuhi oleh sistem fisika tersebut ya. Kita bisa memiliki perspektif baru bagaimana persamaan itu didapat ya. Persamaan itu didapat atau kenapa alam memilih persamaan itu bukan persamaan yang lain sebagai hukumnya ya. Perspektif yang kita dapat di sini adalah bahwa karena persamaan matematik itu adalah persamaan yang paling meminimumkan aksinya. Yang kedua, poin kedua adalah, jadi di sini saya tulis ya, mekanika Lagrangian ini memberikan perspektif baru. Perspektif baru. Ya. Yang kedua, dia bisa mempermudah perhitungan, ya, karena yang terlibat adalah skalar. Ya. L adalah skalar.
Karena dia dikonstruksi dari selisih energi. Energi adalah skalar ya. Nah, kalau skalar kita tidak dipusingkan dengan arah vektor ya. Kalau Anda diberikan persamaan Newton, hukum Newton ya, Anda masukkan gaya-gaya yang terlibat di situ, Anda harus menentukan solusinya beserta juga dengan arah-arah vektor yang terlibat itu ya. Jadi arah-arah vektor-vektor yang terlibat tersebut, Anda harus perhitungan juga resultannya. Nah, ini sedikit banyak memberikan komplikasi ya pada banyak kasus. Dengan mekanika Lagrangian kita tidak memiliki komplikasi seperti itu karena L adalah skalar, Anda tidak perlu memperhitungkan arah. Jadi semua kontribusi Lagrangian Anda masukkan, ya, kontribusi energi kinetik dan energi potensial Anda masukkan ke dalam persamaan, Anda masukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange, Anda dapatkan persamaan geraknya. Ya. Jadi dengan skalar ini maka kita punya keuntungan perhitungannya untuk banyak kasus relatif lebih mudah ya. Nah, poin ketiga juga adalah bahwa kita bisa menggunakan yang namanya koordinat yang diperumum atau generalized coordinates. Koordinat yang diperumum. Nah, ini akan saya bahas di sini. Apa itu koordinat yang diperumum? Ya. Jadi saya bisa membayangkan satu set koordinat ya yang dimensinya tidak harus dimensi panjang. Ya. Dimensi tidak harus dimensi panjang atau bahkan dia bisa tidak berdimensi ya. Tapi dia berperilaku seperti koordinat di satu sistem mekanik ya. Sehingga kita bisa jadikan Lagrangiannya bergantung pada koordinat yang diperumum tersebut ya. Jadi koordinat yang diperumum ini saya bisa tuliskan simbolnya adalah Q. Q ini bukan muatan ya, ini simbol untuk koordinat. Q ini secara umum bisa jadi fungsi dari koordinat yang lama ya. Jadi saya simbolkan dengan X1, X2 sampai Xn. Gitu ya. Dan semuanya ini fungsi dari waktu. Oke. Atau ini bisa saya tulis dalam bentuk notasi yang lebih kompak. Ini adalah Xj gitu ya. Titik koma T. Nah, ini transformasinya ya. Transformasi dari koordinat lama ke koordinat yang diperumum. Transformasi inverse-nya juga ada ya. Transformasi inverse-nya saya asumsikan untuk kasus mekanika ya, kita bisa mengkonstruksi transformasi inverse ya. Xj ini dapat kita nyatakan sebagai Xj fungsi dari nggak apa-apa lah, Qi dan T. Ya. Nah, nah sekarang saya bisa turunkan Xj ini ya, atau ya oke lah, saya ganti J-nya dengan I di sini, Xi dot ya. Ini berarti adalah dXi dt. Nah, karena kita lihat Xi ini bergantung dari Qj, karena Xi ini fungsi waktu, ya, melalui Qj maupun bisa jadi langsung secara eksplisit, maka turunan total terhadap waktu harus saya tuliskan dalam bentuk aturan rantai, ya. Aturan rantainya seperti ini ya. Ini do X, jadi harus saya turunkan lewat Q, ya, dalam bentuk seperti ini, do Xi, do Qj,
do T, ya. Saya kurung di sini. Ditambah, nah, ditambah kalau dia punya kebergantungan secara eksplisit terhadap waktu, berarti saya harus perhitungkan do XI, do T-nya juga. Ya. Ini bisa saya tulis sebagai do XI, do QJ, QJ dot, ya, turunan dari Q terhadap waktu. Ditambah do XI, do T. Oke. Nah, Anda lihat di sini. Sekarang kalau saya turunkan XI dot ini terhadap QJ dot, ya, do XI dot, do QJ dot, maka ini hanya bekerja pada suku pertama, karena suku kedua tidak mengandung QJ dot, ya. Jadi ini hanya, atau dapat kita tuliskan, sorry, tidak lagi sumasinya, ya. Atau gini, mungkin, ya nggak apa-apa, saya bikin sumasi. Jadi saya turunkan secara perlahan-lahan gitu ya. Do per do QJ dot dari ini saya ganti, ini kan indeks dummy ya. Indeks ini kan bisa saya gantikan sumasinya ini jadi L misalnya ya. Do XI, do QL, QL dot gitu ya. Nah, turunan ini akan hanya mengenakan tersebut. Jadi ini secara eksplisit do XI, do QL, do QL dot, do QJ dot. Nah, sekarang apa hasil dari do turunan parsial QL dot terhadap QJ dot? Ada yang tahu nggak? Ini apa hasilnya? Ayo gantian sekarang. Jangan saya yang bersuara Delta terus. LJ. Delta LJ, betul. Delta Kronecker ya. Delta LJ. Ya, artinya apa? Turunan ini kan 0 kalau yang kita turunkan itu bukan sesuatu yang sama, ya kan? Dan kalau sesuatu itu sama, turunannya pasti 1. Ya, itu sifat dari delta Kronecker. Jadi delta LJ. Nah, delta LJ akan memaksa yang L jadi J. Jadi sumasi ini semuanya akan kolaps kecuali pada satu suku di mana L sama dengan J. Maka ini hasilnya adalah do XI, do QJ. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Nah, sekarang aturan rantainya saya tulis di sini. Saya gunakan sumasinya I, berarti do L, do X, I dot, ya, do X, I dot, do Q, J dot. Oke, saya perlu tegaskan di sini bahwa Anda lihat
Q hanyalah fungsi dari X, bukan fungsi dari X dot. Ya. Jadi koordinat yang diperumum hanyalah fungsi dari koordinat yang lama, bukan turunan dari koordinat yang lama. Ya. Demikian pula sebaliknya ya, XJ di sini hanyalah fungsi dari QE, bukan QE dot. Maka kebergantungan L terhadap QJ dot itu hanya ada di XI dot-nya ya. Maka saya turunkan terhadap XI dot di sini. Nah ini bisa saya ganti ya. Bisa saya ganti dengan hasil yang tadi saya dapatkan ini. Ya. Ini sama dengan do L, do XI dot, do XI, do QJ. Oke. Nah, kalau saya turunkan lagi, ya, maksudnya saya turunkan ini terhadap T, ya. D per dt dari do L, do Q, J dot. Ini apa? Ya, berarti saya turunkan D per dt, saya turunkan ini terhadap T, ya. Jadi saya tulis D per dt dari sumasi I, do L, do X, I dot, do X, I, do Q, J. Ya, ini perkalian dua buah fungsi ya. Fungsi ini dan fungsi ini. Jadi turunannya adalah, saya bisa keluarkan sumasinya. Wait, saya ada yang salah. Enggak. Oke, enggak. Sumasi terhadap I. Berarti saya punya D per dt dari do L, do X, I dot. Ya. Ini mengalihkan do XI, do QJ. Ya. Ditambah suku keduanya I dari do L, do X, I dot mengalihkan D per dt do XI, do QJ ya. Oke. Nah, sekarang coba lihat lagi suku yang kedua ini, suku terakhir. Ini D per dt dari do XI, do QJ. Ingat, ini sesama turunan ya. Yang satu turunan terhadap waktu, yang satu turunan parsial terhadap posisi. Ya kan, Q itu kan posisi ya. Nah, karena sesama turunan itu kan berarti komutatif kan. Berarti saya juga bisa menuliskan sebagai berikut. Ini adalah do sama dengan do QJ dari dxi dt ya. Atau dxi dt adalah xi dot, maka ini adalah do xi dot do qj. Oke ya. Saya ganti berarti ya yang di sini sebagai do xi dot do qj. Maka saya masukkan di sini sumasinya terhadap I. Saya buka kurung aja deh. Saya buka kurung. Ini adalah D per dt. Oh, oke. Sebelum saya masukkan ini, sebelum saya lanjutkan maksud saya, yang suku pertama juga bisa saya analisis ya. Coba kita analisis juga suku pertama. Yang mana yang bisa dianalisis ininya? Oke. Anda lihat, dari persamaan Euler-Lagrange, saya bisa menuliskan suku pertama ini sama dengan do L, do X, I, ya kan? Karena kan persamaan Euler-Lagrange bilang bahwa ini dikurang ini sama dengan 0, ya kan? Berarti ini sama dengan itu. Ya. Ini dari Euler-Lagrange. Oke, saya bisa
tulis bentuk yang sudah disederhanakan keduanya. Ini berarti adalah do L, do XI, do XI, do QJ ya. Ditambah gitu ya. Ini adalah masih sudah saya keluarkan do L, do XI dot mengalihkan do XI dot do QJ. Oke. Ini di ruas kirinya saya tulis lagi. Di ruas kirinya adalah D per DT dari do L, do QJ dot. Nah, Anda bisa mengenali nggak di ruas kanan dalam kurung kurawal ini apa? Kalau saya masukkan sumasinya, sumasi saya masukkan dalam kurung kurawal. Ini kan adalah bentuk aturan rantai dari, yang tahu? Dari ini kan ya, dari do L, do Q, J. Ya kan? Kalau saya turunkan Lagrangian terhadap QJ, maka akan saya turunkan dia lewat XI dan lewat XI dot. Gitu ya. Saya dapatkan bentuknya seperti ini. Artinya apa? Artinya sekarang saya dapatkan persamaan sebagai berikut ya. Do L, do QJ, min D DT dari do L, do QJ dot sama dengan 0. Oke, ya. Ya ini kan persamaan Euler-Lagrange aja Pak. Apa bedanya? Bedanya adalah sekarang ini persamaan Euler-Lagrange dinyatakan dalam koordinat yang diperumum. Ya. Artinya apa? Artinya di sini kita membuktikan bahwa kalau saya punya satu set koordinat yang diperumum, maka persamaan Euler-Lagrange juga tetap berlaku di situ. Ya. Q di sini berperilaku seperti posisi, ya. Seperti koordinat. Oke. Contohnya apa? Oke, mungkin saya akan akhiri kuliah ini dengan contoh ini ya. Contohnya, kalau tadi saya berikan osilasi pegas, maka mungkin di sini saya berikan osilasi bandul. Ya. Saya punya bandul, gitu. Yang bermasa M, ya, bandul matematis, dan panjangnya L, ya. Panjangnya L, menggantung bebas ya pada atap atau langit-langit gitu kan. Akibat gravitasi maka bandul ini akan menggantung vertikal saja ya. Nah titik ini adalah apa, garis ini adalah garis posisi kesetimbangannya dia. Ya. Karena gravitasi maka tali bandul ini akan mencari letak posisi yang paling meminimumkan energi potensialnya ya, yaitu ketika dia menggantung secara vertikal. Nah, kalau saya berikan simpangan ya, simpangan sudut ya, theta, dan saya lepaskan, kita tahu apa yang terjadi, bandul ini akan berayun bolak-balik ya, osilasi harmonik. Coba kita tinjau. Nah, ini sistem geraknya 2 dimensi ya kan, bandul bergerak pada arah sumbu X ya, maupun arah sumbu Y gitu ya. Ini adalah sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Gitu. Bahwa baik energi kinetiknya maupun energi potensialnya itu punya kebergantungan 2 tersebut. Sebentar, saya lihat ke textbook-nya dulu untuk memastikan. Ya. Baik. T-nya apa? T-nya
karena dia geraknya pada dua koordinat, pada dua dimensi, maka ada kecepatan arah sumbu X, ada kecepatan arah sumbu Y ya. Jadi setengah M X dot kuadrat ditambah setengah M Y dot kuadrat. Ya. Potensialnya, energi potensialnya adalah energi potensial gravitasi ya. Sama seperti sebelumnya. Pada kasus jarak jatuh bebas tadi maksud saya. MGY. Maka inilah Lagrangiannya ya. Lagrangiannya setengah M X dot kuadrat ditambah setengah M Y dot kuadrat dikurang M G Y ya. Anda lihat Lagrangian ini di bawah aja adalah fungsional dari ya secara umum adalah X Y X dot Y dot ya, dan semuanya fungsi waktu. Ya kan? Jadi ini contoh sistem dua derajat kebebasan ya. Meskipun satu partikel ya, ini gerak satu partikel ya, tapi dia bergerak pada dua dimensi, berarti dia punya dua derajat kebebasan. Nah, kita bisa mencari persamaan geraknya lewat sini, ya kan? Anda bisa cari berarti untuk X-nya seperti apa, untuk Y-nya seperti apa, gitu ya. Ada dua persamaan gerak ya, pada arah X dan arah Y. Tapi Anda juga bisa menyederhanakan problem ini ya dengan mencari koordinat yang diperumumnya. Ya. Koordinat yang diperumumnya apa? Kita bisa melihat sistem ini punya constraint. Ya, ini berkaitan dengan pembahasan persamaan Euler-Lagrange dengan constraint yang mungkin akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Constraint-nya adalah bahwa X dan Y itu tidak saling bebas, tapi keduanya terikat oleh kondisi bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat harus selalu L kuadrat. Ya, ini constraint-nya ya. Ya kan? Bandul ini ketika berayun, posisi X dan Y harus selalu memenuhi kondisi ini. Ya. Nah, constraint ini atau kondisi ini membuat kita bisa memparametrisasi X dan Y ya dalam L dan sudut. Ya. L-nya konstan dan sudut. Jadi di sini Anda bisa dengan mudah lihat bahwa X adalah, kalau X di sini, maka posisi M ini adalah ini ya, dengan warna lain. Ini ya. Oh, sorry. Ini adalah apa? L sin theta, ya kan? L sin theta. Y-nya apa? Y-nya Anda bisa lihat ya dari sini. Y-nya berarti adalah posisi M dilihat dari titik atas ini ya, dari langit-langit ini ya. Ini Y-nya. Inilah Y-nya. Nah, kalau saya ambil titik acuannya di sini sebagai 0,0 di sini, maka posisi bandul ini pada arah sumbu Y adalah minus ya. Minus L cos theta. Ya. Anda lihat dengan parametrisasi seperti ini, maka persamaan constraint-nya akan terpenuhi. Baik, sekarang artinya apa? Artinya saya akan memasukkan bentuk X dan Y dalam bentuk L sin theta dan minus L cos theta. Ya. Kalau X-nya seperti itu, maka X dot-nya seperti apa?
Ada yang bisa bantu saya? X dotnya, turunan X terhadap waktunya apa? Halo, halo. Masih pada di sana? Sepi. Wah, jangan sudah live semua, sudah live semua nih. Ada, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, apa X dotnya? Gantian, jangan saya terus yang ngomong. L-nya konstan ya, talinya ini konstan, panjang talinya konstan ya kan? Nah, talinya tentunya saya tidak mengasumsikan talinya bisa memulur panjang gitu ya. Ada yang tahu? Ya turunkan aja ini terhadap waktu. L konstan, maka turunan dari sinus theta adalah Theta cos theta. theta dot ya. Theta dot Ya, itu turunan theta terhadap waktu ya, dikalikan cos theta. Betul. Nah, y dotnya apa? Ada minus, L-nya konstan, turunan dari cos adalah min sin, berarti plus ya. L dikali theta dot dikali sinus theta. Ya, ini X dot dan Y dotnya. Saya butuh X dot kuadrat dan Y dot kuadrat. Ya. Kuadratnya apa di sini? Ya, kuadratnya tinggal dikuadratkan aja. L kuadrat, theta dot kuadrat, cos kuadrat theta. Ya. Y dot kuadratnya adalah L kuadrat, theta dot kuadrat, sin kuadrat theta. Nah, berarti sekarang Lagrangiannya bisa saya tulis sebagai setengah M X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat min MGY gitu ya. Nah, saya masukkan X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat ini, saya jumlahkan. Jadi, L kuadrat, theta dot kuadrat saja ya, karena cos kuadrat tambah sin kuadrat, sama dengan 1. Min MGY, berarti jadi plus di sini ya, plus M, G, L, cos theta. Nah, sekarang Anda lihat, tadi L, Lagrangian adalah fungsional dari X, Y, X dot, dan Y dot. Ya. Sekarang, Lagrangiannya ini menjadi fungsional terhadap theta dan theta dot. Oke? Nah, ini yang saya maksud dengan contoh koordinat yang diperumum. Jadi, saya bisa mendefinisikan theta sebagai koordinat yang diperumum, sebagai koordinat dalam kasus ini. Nah, theta ini satuannya apa? Atau dimensinya apa? Kalau X dan Y kan dimensinya panjang. Theta ini dimensinya apa? Ada yang bisa jawab? Sudut, dimensi sudut itu apa? Kalau satuannya apa? Satuan sudut. Radian. Radian, oke. Dimensinya apa itu? Dari 7 dimensi besaran pokok di fisika, theta itu masuk yang mana? Atau besaran turunan dari yang bisa dikonstruksi dari 7 besaran pokok itu. Saya ingat kan 7 besaran pokok masing-masing punya dimensi ya, dimensi fundamental. Nggak tahu? Nggak ada, Pak. Nggak ada tuh sudah apa? Panjang, bagi panjang jadi hilang. Artinya? Artinya bahwa theta itu tidak berdimensi ya. Dimensionless. Nah, di sini Anda lihat saya memperlakukan sesuatu besaran yang tidak punya dimensi panjang atau bahkan tidak punya dimensi sebagai posisi atau sebagai koordinat ya. Ini maksud dari koordinat yang diperumum. Anda tidak perlu punya koordinat yang dimensinya panjang untuk diperlakukan sebagai koordinat di sini ya. Theta ini tidak berdimensi, dimensionless. Tapi
kita bisa melihat bahwa Lagrangian bergantung pada theta di sini. Artinya theta bisa kita treat, bisa kita perlakukan sebagai dimensi. Nah, kalau Lagrangian seperti ini, maka persamaan oleh Lagrange juga mengikuti, ya kan? Berarti theta, berarti QI di sini adalah theta gitu ya. QI dotnya, karena cuma satu theta, berarti I-nya nggak perlu ya, adalah theta dot. Maka persamaan oleh Lagrange-nya menjadi do L, do theta min D dt do L do theta dot sama dengan 0. Kita masukkan apa do L do T-nya? Ini ya. Turunan dari ini terhadap theta apa? Turunkan cos theta-nya ya. Min berarti kan? Min MGL sin theta. Do L do theta dot. Bekerja di sini ya. Anda lihat theta dot kuadrat diturunkan terhadap theta dot menjadi 2 theta dot. Ya, berarti di sini setengahnya cancel, ML kuadrat theta dot. Nah, diturunkan lagi terhadap T ya. Terhadap T, bukan terhadap theta ya. Bukan terhadap theta dot. Maka ini jadi, karena M-nya konstan, L-nya konstan, maka ini jadi theta double dot. Maka persamaan Euler-Lagrange-nya dalam koordinat theta ini menjadi min jadi plus ya, saya tulis plus semuanya. ML kuadrat ML kuadrat theta double dot plus MG L sin theta sama dengan 0 ya. Saya bagi kedua ruas dengan ML kuadrat, saya dapatkan theta double dot plus saya tulis omega kuadrat sin theta sama dengan 0. Inilah persamaan osilasi dari si bandul ya, di mana omega kuadratnya di sini adalah L per G, G per L maaf. G per L ya. Nah, kalau sudut simpangannya itu kecil ya, misalnya kita berikan simpangan yang sudut kecil, ini kan persamaannya nonlinear ya, persamaan diferensialnya nonlinear karena ada sinus theta-nya ya. Tapi untuk kasus sudut simpangan kecil itu maksudnya theta-nya itu ya kurang dari 10 derajat lah. Ya. Maka saya bisa ekspansi sinus theta ini ya. Sinus theta ini bisa diekspansi menjadi apa? Theta min ekspansi Taylor ya. Theta pangkat 3 per 3 faktorial ditambah theta pangkat 5 per 5 faktorial, 5 faktorial dan seterusnya ya. Nah, karena kecil maka bisa kita ambil suku pertama saja ya. Suku yang pangkat lebih dari 1 akan dibuang. Jadi mendekati theta. Nah, pada kondisi sudut simpangan kecil, persamaannya menjadi persamaan osilasi harmonik ya. Dan solusinya ya sama seperti solusi pada kasus pegas tadi ya. Theta sebagai fungsi T adalah A sin omega T ditambah B cos omega T ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya boleh? Silakan, saya berharap ada yang bertanya. Kalau yang tadi yang Y-nya dijadiin min L cos T itu, L cos theta min L cos theta itu karena kita ngelihatnya dari titik pusatnya ada di atas itu ya Pak, di titik itu. Saya mengambil titik nolnya itu di atas gitu ya. Nolnya itu di langit-langit. Ya sebenarnya ini nggak terlalu bermasalah sih. Ini bebas untuk asal konsisten. Ya Anda bisa bebas menentukan di mana posisi awal ya kan. Karena posisi potensial itu kan arbitrary kan. Itu bergantung pada titik acuan ya. Anda bebas menentukan titik acuan di mana. Saya menentukan titik acuan di sini. Anda bisa geser penentuan titik acuannya di mana, asalkan konsisten ya, maka hasilnya akan sama. Kalau saya ambil di sini, maka ke bawahnya jadi minus kan, jadi minus L cos theta.
Apakah itu menjawab pertanyaannya? Berarti kalau yang buat sistem 2 sebelumnya, yang contoh 2 sebelumnya juga sama gitu, Pak? Oh iya, sama aja. Yang di atas ya, sama aja. Posisi acuan itu kan kita ambil cara convenience-nya kita untuk memudahkan perhitungan gitu ya. Tapi tidak akan berbeda hasilnya ketika kita memilih titik yang berbeda. Apakah menjawab? Ya Pak, makasih. Oke, nggak apa-apa, kalau masih ada pertanyaan lagi silahkan. Ada pertanyaan yang lain? Yang lain ada punya pertanyaan maksud saya? Pak, mau nanya Pak. Ya, Yang silakan. bagian awal-awal. Tadi kalau nggak salah di awal itu variasi S sama dengan 0 ya untuk itu dari mana ya Pak ya? Pelaksananya sih Pak. Ini? Nah ya itu. Dari statement prinsip Hamilton tadi yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan lintasan atau persamaan geraknya, maka sistem itu harus meminimumkan aksi. Meminimumkan aksi berarti kita memvariasikan aksi dan variasi itu paling minimum, paling kecil, 0. Jadi secara matematis meminimumkan aksi itu diberikan dengan variasi S-nya sama dengan 0. Sama Pak, kasusnya pada di kalkulus variasi ya. Coba saya lihat ke atas sebentar. Nah, ini kan kemarin saya menggunakan mendefinisikan ini kan. Nah, ini kan sama ya. Delta J sama dengan 0, ya kan? Variasinya itu berarti paling minimum. Jadi kondisi kan oke, kalau saya boleh scroll up lagi ke atas. Kelewatan. Oh. Di mana posisi? Saya kehilangan ini. Ada yang hilang. Oke, nanti saya coba cari deh. Tapi intinya adalah bahwa do J per do A itu harus sama dengan 0 ya kan? Di awal kuliah pembahasan minggu lalu kalau nggak salah. Nah, do J per do A itu bisa ditulis sebagai seperti ini ya, delta J. Nah, itu sama dengan 0 ya, jadi sama saja. Apakah menjawab pertanyaan? Menjawab Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka mungkin saya akhiri kuliah kita sampai sini ya. Saya stop dulu recordingnya.